Pengertiannya, pengertian teks deskripsi ini masih judul awal kan? Nah, di sini bisa dibuatkan untuk definisi teks deskripsi. Definisi teks deskripsi. Mapel IPA bisa menggunakan atau membuat pengertian tentang bab apa? Menjelaskan terjadinya gempa bumi akibat pergeseran lempeng dan aktivitas gunung berapi. Terima kasih. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Ya. Silakan Pak Jai untuk slide yang kedua tentang. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua, Bu. Yang pertama yaitu menjelaskan terjadinya gempa bumi akibat pergeseran lempeng dan aktivitas gunung berapi. Yang keduanya menjelaskan langkah-langkah mitigasi bencana yang bisa diterapkan ketika terjadi bencana alam. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah tepuk tangan dong. Pembuatan PPT Mapel IPA. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah cara kita pembuatan PPT dari masing-masing mapel. Tadi Bu Ani, guru IPA sudah membuatkan, mapel IPA juga sudah membuat, mapel matematika, IPS, bahasa Inggris, dan bahasa Indramayu. Nah, teman-temanku sekalian, selanjutnya bisa langsung Pak, yang PPT saya di contohnya. Boleh. Nah, ini setelah tadi pertama, ya, ada bab 1 menghayati keindahan lingkungan melalui teks deskripsi kelas 7. Itu di slide pertama. Boleh diberikan foto Bapak Ibu semua ya, untuk menerangkan bahwa itu milik kita, itu hasil kita. Nah, slide yang kedua, di situ juga boleh diberikan gambar atau pemandangan atau ya sesuka kita, keinginan kita sesuai dengan keinginan hati kita masing-masing atau sesuai mapel. Kalau kita kan bahasa Indonesia, deskripsinya itu ada jalan, di sana ada perkampungan, rasanya adem jika kita berada di sana. Sama seperti yang kita alami di SMPN 1 Atap 2 Trisi. Kalau kita berangkat dari rumah, alhamdulillah dengan perjalanan yang cukup setengah jam, kita menikmati keindahan alam. Di samping kiri kanan kita ada pesawahan. Nah, selanjutnya ada di slide yang kedua tentang apa itu teks deskripsi. Bapak Ibu juga bisa ya untuk dituliskan keterangan masing-masing tujuan pembelajarannya boleh, tentang materinya juga boleh. Slide yang ketiga bisa juga ada ciri-ciri teks deskripsi, ciri-ciri lainnya. Yang selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Jadi kita tidak belajar monoton saja di kelas. Kita bisa menggunakan PPT untuk pembelajaran di kelas dengan menggunakan ini, Bapak Ibu. Jadi biasakan atau pembiasaan di dalam kelas itu pembelajarannya semenarik mungkin. Jangan sampai kayak seperti pembelajaran waktu kita dulu sebelum ada kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum sekarang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada kebahasaan teks deskripsi. Nah, setelah itu ada beberapa slide di akhir, ada juga LKPD-nya. Sebentar ya, saya cari dulu LKPD-nya. Ada, iya di atas. Ada di atasnya enggak? Di atas. Iya. Enggak di
di awal ini. Terus, nah LKPD bab 1 kelas 7. Nah, Bapak Ibu, kita lihat contoh yang kosong. Memang itu adalah LKPD, lembar kerja peserta didik nanti. Setelah kalau saya dalam pembelajarannya, setelah menerangkan teks deskripsi, anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok di kelas. Mereka dibagikan LKPD ini. Mana LKPD-nya? Nah, dari setiap kelompok anak-anak, iya, oke, gak apa-apa. Nanti LKPD ini disebar atau diberikan pada masing-masing kelompok. Jadi satu kelas itu dibagi beberapa kelompok. Dari kelompok itu mengerjakan teks deskripsi. Anak-anak boleh dibawa keluar untuk mendeskripsikan sesuatu, baik itu pohon, kandang kambing, kebun, jalan, sawah, ataupun yang lainnya. Jadi kita semenarik mungkin untuk membuat anak-anak itu betah dalam pembelajaran kita. Nggak bisa buka? Nah, dari LKPD ini, nah ini adalah LKPD menulis teks deskripsi. Jadi setiap anak, LKPD-nya juga unik ya Bapak Ibu. Ini saya buat memilihnya dari PPT juga. Dari sana kita ambil, pindah, scan, dan kita print juga untuk lembar kerja yang kita bagikan pada kelas dan kelompoknya anak-anak tersebut. Nah, setelah mereka melakukan menulis deskripsi di luar ruangan, waktu itu saya mereka mengerjakan di luar ruangan. Setelah itu mereka masuk mempresentasikan hasil dari LKPD tersebut. Mereka mendeskripsikan ada yang pohon beringin, ada yang sawah, ada yang kandang kambing, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah mereka menulis, mereka juga mempresentasikan di depan kelas. Nah, setelah mempresentasikan di depan kelas, peserta didik yang lain atau teman-teman yang lain, kelompok lain, mengomentari atau menanggapi hasil dari kelompok yang mempresentasikannya. Nah, setelah itu LKPD ini kita tempel di mading, majalah dinding sekolah yang berada di depan kelas 8. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah paham dengan penjelasan saya? Optimalisasi PPT dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, kalau ada yang masih belum mengerti, silakan ditanyakan. Ibu Ani sudah mengerti kah? Alhamdulillah sudah. Ibu Neng? Sudah, terima kasih. Pak Jadi? Sudah. Ada kendala? Penemuan apa itu? Gini kan, kita kan ya sesuai dengan Ibu sama. Iya. Pada saat membagi LKPD, Bu. Betul. Pada saat membagi LKPD, saya itu tanyakan ya. Iya. Nah, pada saat penayangan itu, memang per kelompok itu bekerja Bu dengan baik dan hasil pun udah ada di saya. Iya. Tetapi ada temuan yang mengerjakan ini kan satu kelompok kan 4 orang. Iya. Nah, yang mengerjakan ini notabene 2 orang, Bu. Oh, yang duanya nggak aktif. Betul. Gitu. Bagaimana untuk dia mensiasati keempat menemukan solusinya, menangani anak yang 2 ini. Biar bekerja. Betul. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita semua juga pasti tahu ya tentang anak-anak yang aktif dan tidak aktif. Nah, ya yang pasif. Nah, kalau yang tidak aktif atau yang pasif, mereka kita minta untuk barangkali Bapak Ibu yang lain ada solusi. Ibu Ratini, adakah solusi untuk anak yang pasif? Silakan menanggapi Pak Zaidi. Apa? Barangkali ada. Kita kan sharing. Kita kan musyawarah. Barangkali ada menemukan anak
yang pasif dalam pembelajaran diskusi kelompok ya Pak Jadi ya. Yang dua aktif, yang dua tidak aktif. Bagaimana kita menangani anak yang pasif tersebut supaya mereka juga ikut aktif dalam pembelajaran diskusi tersebut dalam kelompoknya? Ya gini, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjawab tapi belum pasti juga sih ya untuk misalkan ini bisa berhasil atau tidaknya. Betul ya. Tapi jadi kalau sekiranya bisa berjalan dengan baik, mungkin apa yang kita kasihkan atau PPT yang kita kasihkan ini LKPD ya tadi itu ya, LKPD-nya itu harus sekiranya bisa tidak ini untuk keempatnya itu dijadikan atau aktif semua Satu-satu ya? Iya, bukan dibuat satu-satu, maksudnya kira-kira dari LKPD ini tuh bisa nggak nih, misalkan ada empat siswa ya, kira-kira bisa nggak nih untuk siswa ini bagiannya ini, siswa ini bagiannya ini, ketiga ini, dan keempat itu. Tapi berarti dari pembuatan LKPD-nya itu harus benar-benar menuju ke sana, biar supaya yang keempat anak tersebut itu bisa aktif seperti yang Pak Ajay inginkan. Mungkin saya mah itu aja Pak Jai. Sesuai job desk-nya. Ya, sesuai job desk-nya. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar aktif gitu. Cangkolnya cangkol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sependapat dengan Pak Agung, harusnya mungkin dari misalkan satu kelompok itu 4 orang, yang tadi kata Pak Jai yang 2 orangnya tidak aktif Ya. atau masih diem, biasanya ngobrol. Iya. Nah, ya kata Pak Agung tadi sesuai dengan misalkan dibagi dari LKPD itu. Misalkan tadi kan contohnya teks deskripsi. Nah, untuk misalkan yang satu orang itu mencari apa yang pertama tuh? Orientasi, misalkan yang pertamanya, yang keduanya konfliknya apa. Jadi satu-satu dari 4 orang itu dibagi per sesuai dengan struktur materinya. Ya, jadi semuanya dari 4 orang itu ada tugasnya masing-masing biar tidak pasif yang duanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neng dan Pak Agung. Ibu Ani barangkali menambahkan. Cukup Pak Mas Duki barangkali menambahkan. Cukup ya. Ya, terima kasih Pak Jai. Silakan bagaimana tanggapannya setelah diberi pengertian dari Pak Agung dan Ibu Neng bahwa satu kelompok itu 4 anak, bagaimana menyikapinya atau solusinya? Mereka itu satu kelompok aktif semua. Paham tadi yang dijelaskan Pak Agung dan Ibu Neng, Pak? Ya, terima kasih Pak Agung, Bu Neng atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung dan Bu Neng atas masukannya tadi. Penerapannya sangat bagus dengan memilah-milah jobnya masing-masing di setiap anggota kelompok. Mungkin nanti kedepannya saya akan memilah untuk LKPD itu tertuju pada setiap anggota. Jadi bukan terkena ke kelompok. Jadi mungkin permasalahan saya di kelas sudah terjawab, Bu Siti. Terima kasih solusinya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadi, Ibu Neng dan Pak Agung telah memberikan solusi dan
masalah yang dihadapi oleh Pacai Mapel IPA. Selanjutnya yaitu teman-teman sekalian, adakah pertanyaan yang lainnya? Barangkali ada permasalahan di kelas, Ibu Ani? Tidak ada? Sejauh ini cukup, belum ada. Pak Mas Duki, barangkali di kelas ada permasalahan tentang pembelajaran medianya. Medianya apa yang digunakan Pak Mas? Media dalam membaca puisi saja. Membaca puisi. Iya. Itu ya. Jadi Susah, Pak. ya ada sedikit permasalahan di dalam kelas. Boleh. Kalau saya kan biasa anak itu ini di luar sih. Anak itu kan membaca puisi di kelas. Nah, untuk agar membaca puisi itu sesuai dengan konteksnya, maksudnya anak itu ada apa ya? Ada ininya tuh, ada gerak-geraknya gitu tuh, ada istilahnya ada ada irama, intonasi dalam membaca puisi itu. Artinya biar seperti asik membaca puisi, jangan kadang membaca puisi di depan kelas tetapi membaca tetapi diam begitu, tidak ada gerak tubuhnya. Gitu. Iya, ya mungkin itu aja. Ya Pak Agung. Itu nyamik. Sedikit menambahkan ya Bu, mungkin kata Pak Mas Duki itu, jadi bagaimana anak tersebut membaca puisi dengan asik, mungkin ya Pak Mas ya, iya dengan asik dan dihayati intinya mah. Jadi jangan sampai puisi tentang ibu bacanya tuh, ibu yang selalu hari ini aku banggakan, tuh kan sama seperti baca kan, ya kan, bukan berarti ya datar aja. Nah, ya bukan menyalahkan anak, Kembali lagi, apakah yang saya pertanyakan, apakah gurunya udah bisa belum untuk mempraktekkan pembacaan puisi yang benar, ya kan? Misalkan, oh ibu, bagaimanakah gaya? Kan ada, penghayatan dan fix kontrol itu kan harus benar-benar dijaga kan? Iya, jadi nggak datar, maksud Pak Mas Duki itu seperti itu mungkin Bu. Iya, jadi kalau boleh saya ya langsung menjawab ya. Menjawab kalau menurut saya mah Pak Mas Dukinya tunjukkan bahwa caranya yang baik itu gini, ya tidak berarti menyalahkan anak tersebut, ya wajarlah anak itu kan. Saya juga pernah ngalami datar bagaimana ada malu Pak. Iya, rasa malu ada, rasa. Nah iya, jadi apa yang mau kita baca puisi tersebut itu tentang apa dulu? Masa misalkan sekarang mau tentang yang senang, puisinya senang, malah bacanya sedih, kan nggak masuk di akal kan. Nah, jadi kembali lagi ke pengertian Pak Mas Duki. Maaf ya, ini mah bukan berarti saya menyalahkan, bukan, tapi iya, bukan menggurui, bukan, tapi ya seperti itu. Mungkin datar itu bukan karena anaknya yang pertama baca puisinya seperti itu, tapi anak itu bagaimana kita cara menunjukkannya. Kalau misalkan kita menunjukkannya benar, ya pasti anak juga ikut benar. Mungkin seperti itu aja Pak, Bu, mangga. Oh iya, sok mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Agung, dan saya juga ada setuju dengan pendapatnya Pak Mas Duki. Jadi begini Bu, jadi tingkatan anak itu tidak disamakan semuanya ya kan. Ada tingkatan 1, 2, 3, 4 kalau diangkakan. Jadi maksud Pak Mas Duki, mungkin Pak Mas Duki udah menayangkan video secara baik, dengan puisi yang baik, dengan ranah yang baik, dengan gerak-gerik yang baik.
Tapi ada aja anak yang mungkin yang nilai kognitif 4 atau anak yang kurang itu mungkin di depan karena memang ada tekanan grogi ataupun apa itu masih datar Pak Mas Duki. Datar masih seperti membaca. Nah, untuk solusinya, puntennya Pak Mas ya, solusinya. Jadi kalau Pak Mas sudah menayangkan dengan baik, memberikan contoh dengan baik, semuanya dengan baik, solusinya cuma satu Pak. Jadi solusinya beri tahapan Pak. Sebab kemampuan anak itu beda-beda. Dari 1, 2, dan 3, dan 4 itu beda-beda. Kita harus tahu mana anak yang cerdas, mana anak yang sedang, mana anak yang perlu kita bantu. Jadi punten Pak Mas, jangan langsung memponis bahwa anak ini nggak bisa, bukan. Sebab mungkin ada ranah lain Bu, kemampuan anak ini di bidang yang lain gitu. Jadi tugas kita sebagai guru cuma bisa ya mengangkat, ayo, terus kita mengulang kembali Pak Mas. Mengulang kembali mungkin penayangan videonya gitu. Terus penayangan puisinya atau contoh temanya atau contoh dari teman yang sudah berhasil Pak Mas gitu. Suruh ke depan. Nah, nanti anak ini suruh melihat, suruh mendengar, nanti bisa di pertemuan berikutnya diterapkan kembali gitu, supaya di titik yang benar gitu, sesuai bacaan dan EYD dalam puisi. Begitu saja Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Masih